Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, bapak ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Sabilul Muhtadin, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah, karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi sami'il 'alim minasyaitonir rajim, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah, dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara tafsir la raiba fihi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin. Baik, ini karena Jumat ketiga, monggo mungkin ada yang mau ditanyakan untuk kita bahas pada malam hari ini insyaallah. Tapi yang pasti ini kan sebentar lagi ada pergantian tahun ya. Biasanya ada orang yang ngomong gini, ini kan bukan tahunnya umat Islam, ini tahun barunya agama sebelah gitu ya, karena dihubungkan dengan Masehi. Kalau Natal beda Pak, ini yang tahun barunya. Kalau Natal kan jelas agama sebelah itu. Kalau tahun baru, apa betul ini tahun Januari ini, apa betul ini bukan tahun kita? Saya mau sampaikan begini, ini penting untuk sampaikannya, bahwa Islam itu punya dua kalender. Ini yang diakui dalam Islam. Yang pertama, sebelum adanya kalender Komariah, itu ada namanya kalender Syamsiah.
Terus yang kedua baru ada kalender Komariah. Kalau kalender Syamsiah itu acuannya matahari. Kalau Komariah itu acuannya bulan. Nah, kalau kita ya menyebutnya bukan Masehi, tapi kalender Syamsiah. Nah, di dalam ilmu falak Islam, dalam Islam kan ada namanya ilmu falak, ilmu astronomi Islam itu dibahas, menunjukkan bahwa itu bagian dari khazanah keislaman. Nah, sehingga terus kemudian kita perlu tahu ada beberapa hal di kita ini yang hubungannya dengan matahari, seperti sholat, hubungannya dengan matahari itu. Waktu subuh itu matahari minus 20 derajat di bawah ufuk. Terus itu hubungannya dengan fajar sotik. Fajar itu bias cahaya matahari yang muncul, namanya fajar sotik. Nanti waktu duha hubungannya juga dengan sinar, dengan posisi matahari, maghrib dengan posisi matahari. Setinggi penggalah sampai dengan waktu istiwa ketika matahari persis di tengah, kecuali hari Jumat. Tidak boleh kita sholat sunnah pada saat matahari persis di tengah kecuali hari Jumat. Terus nanti tergelincir dikit mataharinya namanya zuhur. Nanti ketika bayangan dan bendanya sama panjangnya atau lebih panjang namanya asar. Terus sampai kalau tenggelam namanya apa? Maghrib. Kalau hilang mega merahnya, jadi kalau mega udah hilang, nah, itu seperti itu. Jadi singkat kata singkat cerita, sholat menggunakan pergerakan matahari. Puasa juga untuk waktu puasanya itu menggunakan pergerakan matahari, dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Itu puasa. Alhamdulillah. Wukuf di Arafah juga menggunakan matahari, dari setelah waktu zawal zuhur sampai dengan maghrib. Itu wukuf di Arafah. Nah, terus kemudian waktu menyembelih binatang kurban dari tanggal 10 itu terhitung dari setelah sholat Id itu sampai waktu tanggal 13 Dzulhijjah saat matahari tenggelam, maghrib itu. Jadi matahari ini ya, makanya tahun baru Januari besok itu jangan diklaim sebagai milik agama sebelah, karena kalau begitu nanti kesannya kita nggak punya, padahal kita punya itu. Jadi saya ulang ya, tahun baru 2021 ntar lagi ini umat Islam juga punya tahun itu, karena dalam Islam itu ada 2 tahun, yaitu tahun yang menggunakan matahari namanya Syamsiah. Kita nggak nyebut Masehi, yang nyebut Masehi itu agama sebelah. Kalau kita sebenarnya bukan Masehi tapi Syamsiah. Jadi kalender Syamsiah, dan yang kedua ada kalender Komariah. Nah, terus biasanya jadi itu saya luruskan ya, jadi saya ulang, tidak benar kalau kalender Syamsiah itu milik agama sebelah saja, enggak. Islam juga punya itu. Nah, cuman istilahnya kalau kita menggunakan Syamsiah bukan Masehi ya, kalau kita dalam umat Islam itu. Cuman populernya Masehi. Kalau di ilmu falak Islam itu namanya Syamsiah. Nah, itu yang pertama dulu. Jadi jangan diklaim sebagai itu kalender agama sebelah, bukan. Satu. Yang kedua mengenai pengalihan kegiatan perayaan tahun baru. Kan kita tahu ya, kalau di malam tahun baru itu biasanya banyak terjadi, mohon maaf ya, perbuatan maksiat secara besar-besaran di seluruh dunia. Tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Itu yang selama ini tampak. Ini nggak tahu ini pandemi ini kan, ya insya Allah sedikit banyak pasti nggak akan terjadi lah yang seperti biasanya itu. Tapi fakta ya di lapangan bahwa selama ini, saya ulang selama ini, kalau udah malam tahun baru itu kemaksiatan luar biasa terjadi di seluruh dunia dengan berbagai macam varian kemaksiatan yang ada. Nah, terus kan ada sebagian kawan-kawan ustadz, kawan-kawan kiai, beberapa ulama-ulama kita yang mencoba
mengalihkan kegiatan yang foya-foya, hura-hura, penuh maksiat itu dengan berbagai macam kegiatan yang sebaliknya. Ya entah itu zikir atau majelis taklim atau tabligh akbar atau muhasabah macam-macam. Di sini muncul lagi perdebatan di kalangan aktivis-aktivis dakwah. Ada kelompok tertentu yang langsung membantai habis, tidak boleh, itu haram, itu bla bla, pokoknya intinya bid'ah lah, ya nggak boleh, tidak boleh. Ya sudah, kalau tidak boleh ya terserah. Kan ada yang berpendapat seperti itu kan. Jadi walaupun itu pengalihan tetap tidak boleh. Jadi malam tahun baru nggak usah ngadain acara apa-apa. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ada juga yang berpendapat begini. Orang yang mencoba mengalihkan kegiatan maksiat kepada kegiatan taat dalam bentuk kegiatan-kegiatan dakwah dan seterusnya, itu mendapatkan 2 pahala kalau dikerjakan pada malam tahun baru itu. Kok bisa? Ya, yang pertama, orang yang mengadakan kegiatan malam tahun baru itu dalam bentuk pengajian, muhasabah, zikir atau macam-macam itu dia mendapatkan pahala nahi mungkar. Amar ma'rufnya pengajian, nahi mungkarnya mencegah kemungkaran yang malam itu terjadi, sehingga kemudian anak-anak muda diharapkan tidak bermaksiat tapi beribadah pada malam itu. Paham ya? Itu pahala yang pertama, pahala amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kemudian yang kedua, di samping kemudian kita mendapatkan pahala amar ma'ruf nahi mungkar, yang kedua kita termasuk mendapatkan pahala dakwah itu sendiri, zikir itu sendiri, ngaji itu sendiri. Bisa dipahami ya? Ya, jadi pengajian sendiri itu berpahala, betul. Terus siapa yang berani ngomong bahwa kalau pengajian di tahun baru itu haram? Siapa yang terus berani mengatakan bahwa pengajian di malam tahun baru itu terus berdosa? Sejak kapan ada majelis ilmu itu berdosa? Paham nggak, betul? Ya kan kita ngaji tetap karena Allah toh. Nah, jadi kita ngaji karena Allah. Bahwa kemudian itu bertepatan dengan malam tahun baru, pertama memang kesempatannya di malam itu, dan yang kedua ya tadi ada motivasi dakwah untuk mencegah orang dari perbuatan maksiat pada malam itu. Jadi itu pertimbangannya para ulama yang kedua. Nah, saya nggak mau membenturkan 2 pendapat ini. Cuman saya termasuk yang membolehkan kalau saya, asalkan dalam rangka untuk mengalihkan orang dari perbuatan maksiat kepada perbuatan taat. Kan dalam keyakinan saya itu justru kesempatan kita untuk membuat orang itu tertarik untuk berbuat kebaikan pada malam itu dan bukan kemaksiatan. Bisa dimengerti namanya? Nah, itu diantaranya. Itu berhubungan dengan malam tahun baru. Biasanya kalau mendekati tahun baru itu nasihat yang sangat populer itu adalah maqalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Cuman ini sering orang menyebut sebagai hadis, padahal bukan hadis ini. Ini adalah perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa perkataan itu? Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa halik, wa man kana yaumuhu sawa'an min amsihi fahuwa khasir, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa halik. Siapa orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia beruntung. Siapa yang hari ini sama dengan hari yang kemarin, maka dia rugi. Siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari yang kemarin, maka dia binasa. Dengan kata lain, berubah tahun harusnya kita semakin lebih baik. Bukan lebih baik dari orang lain, lebih baik dari diri kita yang kemarin. Tahu nawadan? Jadi kita itu harusnya berubah hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun, dari tahun ke tahun berikutnya. Harusnya saya ulang semakin lebih baik. Kalau ingin beruntung loh, okay? Nah, cuman yang dimaksud lebih baik itu bukan lebih baik dari orang lain, bukan. Tapi lebih baik dari diri kita yang kemarin. Paham nawadan? Nah, sampai situ itulah renungan tahun baru itu. Baik tahun baru Islam maupun tahun baru Syamsiah. Kalau saya lebih suka nyebut Syamsiah, walaupun ada orang nyebut Masehi. Cuman istilah Masehi yang saya temukan dari agama sebelah. Tapi kalau istilah Syamsiah itu ada dalam ilmu falak Islam kita ada.
Nah, itu bagian dari khazanah keilmuan di dalam Islam. Oke, saya kira itu monggo sebagai prolog. Selanjutnya monggo kalau ada yang mau tanya, yang kalau mau dibahas. Monggo Pak. Apa? Mengenai yang sekarang lagi demo di Mas di istana itu, kan kita bisa berdoa apa ya? Kalau kita turun tangan pun ketemu apa gitu. Nah kita ini sebaik-baiknya kita harus berdoa apa? Iya. Saya cuma cerita saja ya, bahwa di dalam Al-Quran itu para nabi sendiri itu dalam hal beramar ma'ruf nahi mungkar, terutama yang hubungannya dengan penguasa, itu ada 3 macam. Yang pertama, ada yang modelnya itu kayak Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu menghadapi Namrud, itu konfrontasi langsung. Jadi ada yang model seperti itu. Ada yang modelnya itu seperti Nabi Musa alaihissalam. Kalau Nabi Musa itu beliau nggak langsung berhadapan dengan Fir'aun, tapi lari dulu ke Madian, belajar kepada Nabi Syuaib, bahkan menikah dengan putrinya Nabi Syuaib selama 10 tahun, baru kembali ke Mesir untuk menghadapi Fir'aun. Itu Nabi Musa. Ada yang modelnya seperti Ashabul Kahfi. Kalau Ashabul Kahfi ini menghindari konfrontasi, menghindari gesekan, akhirnya sembunyi di gua itu dan berdoa. Sebelum sembunyi di gua berdoa. Id awal fitatilah kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ternyata Allah restui. Nah, jadi ya kembali pada kita, Pak. Kita posisinya di mana? Bapak tadi bisa apa? Bapak bisa apa tadi? Bapak bisa apa tadi? Ya sudah itu. Sudah bagus. Berdoa itu sudah. Mendoakan. Didoakan saja. Ya kan kalau dalam Islam itu hadisnya Sahih Muslim. Marra minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati' fa bilisani wa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Jadi orang itu kalau melihat kemungkaran, hendaklah dia berusaha merubah kemungkaran itu. Yang pertama dengan apa? Nah, dengan tangannya. Kalau punya kekuasaan. Kalau nggak punya kekuasaan, nah, maka dengan lisan. Kalau dengan lisan juga nggak bisa, terakhir dengan apa? Hati. Dengan hati. Kalau dengan hati caranya gimana? Diingkari. Diingkari dulu. Ini nggak bener nih, saya ingkari. Baru kalau Bapak merasa resah dan khawatir, doakan semoga, ya pertama kita doakan misalnya semoga mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau ada kedzaliman, kita berdoa pada Allah semoga kedzalimannya dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi intinya kita harus peduli terhadap keadaan yang ada dan tidak boleh cuek kok. Nah, tidak boleh cuek kok. Kita harus berusaha peduli terhadap keadaan di sekitar kita dengan tadi itu. Kalau Bapak punya kekuasaan, dengan kekuasaan yang Bapak punya. Kalau Bapak tidak punya kekuasaan, maka dengan lisan nasihat. Kalau Bapak tidak bisa menasihati, terakhir kenapa? Hati. Caranya bagaimana? Diingkari. Setelah diingkari, nah, dalam hati kalau Bapak merasa ini resah sekali, perlu doakan, maka didoakan. Terserah Bapak berdoa apa, yang penting untuk merubah keadaan tadi agar menjadi lebih baik. Saya kira itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain silakan. Tapi kalau cuek sama sekali nanti kita dihisab Pak oleh Allah. Ada dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi itu, kalau ada orang berbuat nggak benar kita diam aja, itu nanti ditanya Pak oleh Allah Pak. Ditanya oleh Allah. Kamu ngelihat orang ini berbuat gak benar? Iya, saya lihat ya Allah. Apa yang kamu lakukan? Alah, cuek aja. Urusan dia ini. Kalau dia masuk surga ya urusan dia masuk neraka juga urusan dia. Jadi dia seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi kira-kira Pak? Nah, akhirnya yang bersangkutan
dituntut oleh Allah, yang tadinya harusnya dia nggak ada masalah, gara-gara dia cuek, akhirnya oleh Allah malah dihukum, Mbak, gara-gara yang bersangkutan cuek terhadap kemungkaran yang dia lihat. Intinya itu, Mbak, tidak boleh cuek terhadap kemungkaran yang kita lihat. Kita harus berusaha merubahnya. Dikenal dengan ilmu, maka disebutlah. Itu seperti itu. Monggo, ada lagi yang lain, silakan. Kalau ada. Tanya, protes, marah boleh, silakan. Monggo Pak Lagi. Kadang sangat mendengar kalau seorang bos bilang kerja dulu baru gajian. Tapi kalau kata dengan Ustaz Rafa kadang-kadang berdoa dulu atau berzikir dulu, kalau masalah dunia itu tidak mungkin. Yang ngomong pertama bos tadi ya. Kerja dulu baru. Yang berikutnya siapa tadi yang ngomong? Ustaz Yusuf Mansur. Ya, kita doakan semoga beliau sembuh ya, sehat walafiat. Kena Covid katanya. Iya, amin Allah. Saya mau jawab Pak ya. Imam Ghazali itu bilang, Pak. Ini kata Imam Ghazali ini. Ada 4 hal. Ada 4 hal. Yang ini mesti kita lakukan, Pak. Jadi 4 hal ini mesti kita lakukan. Yang kalau kita tidak melakukannya, maka ya kita nggak benar. Jadi kita mesti melakukan ini, Pak. Apa 4 hal itu? Yang pertama ikhtiar. Ikhtiar itu apa artinya, Pak? Usaha. Tapi enggak, maaf. Ikhtiar itu pilihan maksudnya. Jadi Bapak harus punya visi misi ke depan yang baik. Yang pertama. Yang kedua, Bapak harus as-sa'yu, usaha. Di samping niat, visi misi ke depan yang baik, Bapak harus juga berusaha. Yang kedua, yang ketiga, Bapak harus berdoa. Yang keempat, Bapak harus bertawakal hanya kepada Allah. Ya, bertawakal hanya kepada Allah. Saya mau terangkan satu dulu, niat. Hampir semua ulama mengatakan, Mbak, segala sesuatu itu diniati sama tidak diniati itu beda. Bapak bangun tidur, dalam hati Bapak bilang, ya Allah, pokoknya saya niatkan semua apa yang akan saya kerjakan di hari ini untuk kebaikan karena Engkau, ya Allah. Begitu kita bangun tidur niat begitu, itu hari Bapak hari itu dengan hari-hari di mana Bapak tidak berniat, itu beda, Pak, insya Allah. Bapak berangkat kerja nggak pakai niat, memang berpahala tetap, Pak. Tapi kalau Bapak begitu berangkat kerja dalam hati, Pak, ya Allah, saya niatkan kerja ini untuk mencari nafkah buat anak istri saya karena Engkau. Saya niatkan untuk kebaikan karena Engkau, ya Allah. Bapak mau jualan, asal jualan, tidak ada masalah, tetap berpahala insya Allah. Tapi begitu Bapak mau berjualan dengan niat, ya Allah, saya mau jualan karena taat pada Engkau untuk menjadi nafkah buat keluarga hamba, ya Allah. Bismillah, begitu Bapak berjualan dengan niat yang baik karena Allah, itu beda, Pak, dengan tidak karena Allah. Bapak olahraga nih, olahraga, asal olahraga, tidak apa-apa. Insya Allah tetap berpahala untuk kesehatan, untuk kebaikan kan, insya Allah. Tapi kalau Bapak berolahraganya karena Allah, untuk supaya kita dalam ketaatan itu bisa lebih gagah lah gitu ya, karena Allah. Artinya niatnya itu karena Allah. Itu beda, Pak. Nilainya beda. Kita makan, asal makan dengan niat untuk supaya saya kuat beribadah kepada Allah, itu beda, Pak. Kalau nggak percaya nanti silakan dirasakan, beda. Loh, berarti kita harus sering menggerakkan hati niat, ya. Walaupun tidak harus, karena untuk masalah-masalah muamal tadi nggak harus. Kayak Bapak mau makan, sebentar makannya dulu mau. Enggak harus gitu. Bapak mau kerja tadi, mau mancal motor, enggak harus gitu. Tapi kalau Bapak menggerakkan niat, itu beda, Pak, dengan kalau Bapak enggak ada niat. Niat, Pak, ya. Jadi ikhtiar itu pilihan.
visi misi ke depan, niat yang baik, kesungguhan yang baik. Itu yang pertama, Pak. Nah, hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Kalau niat kita baik, kata Allah diberi pahala, betul ya? Walaupun belum dikerjakan dapat pahala. Nah, dapat pahalanya itu, pahala itu apa, Pak? Rahmat Allah kan? Berarti orang kalau punya niat yang baik, dia telah mengundang perhatian Allah dengan rahmatnya. Berarti dia telah mengundang perhatian Allah secara khusus. Bisa dipahami? Oh, itu yang pertama. Yang kedua, sa'yun, usaha. Jangan cuma niat, usaha. Bisa dipahami ya? Jangan cuma niat, jangan hanya punya cita-cita, tapi harus ada usaha. Nah, harus ada actionnya. Karena kalau cuma menumpuk jikalau, seandainya, andai kata, berandai-andai, itu namanya tulul amal. Tulul itu tolol, bukan. Tulul itu panjang, amal, angan-angan. Tulul amal namanya. Nah, kita jangan tulul amal, kita disuruh berusaha. Nah, langkah konkret kita itu insya Allah akan menjadikan kita diberi pertolongan oleh Allah. Kalau bahasanya Nabi itu gini, Pak. Kataballahu alaikum was-sa'ya fas'au. Allah wajibkan kalian berusaha, maka berusahalah. Kita diperintah untuk berusaha, Pak. Kataballahu alaikum was-sa'ya fas'au. Allah wajibkan kalian berusaha, maka berusahalah. Berarti kalau kita berusaha, kita taat pada Allah. Pak, Bapak bekerja cari rezeki, catat baik-baik. Yang menentukan rezeki Bapak bukan usaha Bapak. Yang menentukan rezeki Bapak adalah Allah. Usaha Bapak adalah ketaatan Bapak kepada Allah. Sehingga usaha Bapak memiliki nilai pahala. Bisa dipahami ya? Jadi rezeki kita bukan usaha kita yang menentukan. Rezeki kita yang menentukan siapa? Allah. Nah, kita berusaha sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah untuk mencari apa tadi? Rezeki. Itu sehingga kemudian kalau Bapak mau berusaha, maka insya Allah Bapak akan dimuliakan oleh Allah karena usaha itu ketaatan. Karena usaha itu apa tadi? Ketaatan kepada Allah. Saya mungkin pernah sampaikan gini ya. Orang itu nggak usaha sekalipun, kalau memang jatah rezekinya sampai, Pak. Maaf ya, Bapak bermalas-malasan, nggak usaha. Percayalah, kalau memang jatah Bapak sampai, cuman sampainya dengan cara yang tidak terhormat. Dikasihani orang, ngemis sana, ngemis sini. Maaf ya, kadang ngutang sana, ngutang sini. Kadang maaf, ngibulin sana, ngibulin sini. Akhirnya hidupnya penuh dengan tekanan-tekanan. Kan katanya berbanding lurus dengan gaya itu berbanding lurus dengan tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Makanya orang kalau banyak tekanan biasanya karena kakean gaya. Teori fisika. Pak, tapi saya ulang Pak ya, harus apa tadi Pak? Berusaha. Jadi usaha itu ketaatan kita kepada Allah. Oke? Jadi karena malas itu dilarang dalam Islam. Sa'yun itu usaha. Kenapa disebut dengan sa'yun itu? Itu hubungannya dengan Siti Hajar itu loh. Siti Hajar alaihissalam, sa'i itu loh. Jadi Siti Hajar itu kan ceritanya oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah disuruh tinggal di lembah namanya Bakkah. Dulu namanya Bakkah. Sekarang kan Mekah, dulu Bakkah. Bakkah itu dari kata buka, artinya nangis. Karena siapapun yang tinggal di situ pasti akan nangis, Pak. Sesuai dengan namanya, Nabi Ismail nangis, Pak. Sesuai dengan namanya, nangis Ismail. Nabi Ismail itu nangis. Sesuai dengan namanya. Nah, Siti Hajar tahu Pak di situ nggak ada air, tahu. Beliau tahu nggak mungkin gali sumur itu, beliau tahu. Gitu. Karena itu padang berbatu. Tapi akidahnya mengatakan saya harus berusaha. Maka beliau berusaha, sa'yun, usaha. Naik ke bukit Safa, Marwah, tengok sana, tengok sini, barangkali ada air. Walaupun beliau tahu nggak ada air, tapi beliau berusaha. Maaf, dapat air nggak di Safa? Enggak. Dapat air nggak di Marwah? Enggak. Tapi dapat air nggak? Dapat. Di mana? Di dekat Hajar Aswad, di bekas jejakan Nabi Ismail yang dalam hadis Bukhari digali oleh malaikat Jibril. Yang dengan izin Allah sampai sekarang itu keluar air namanya air apa? Zam-zam. Yang kadar mineralnya itu 40. Infus itu katanya 17 Pak kadar mineralnya. Itu kalau air Zam-zam kadar mineralnya 40. Makanya kata para peneliti di Eropa mengatakan andaikan orang Arab di situ itu tidak makan apa-apa, cuma minum air Zam-zam cukup. Karena itu sama dengan makan. Kayak infus. Jadi melebihi infus malah kan. Itu air Zam-zam. Itu sampai sekarang airnya bisa kita nikmati. Nah, itu barokahnya siapa tadi? Siti Hajar. Melakukan apa tadi? Sa'yun, usaha.
Walaupun beliau tahu di situ nggak ada air, tapi akidahnya mengatakan saya harus berusaha. Bisa dipahami? Nah, saya cerita Pak, ini saya cerita aja. Ini kisah nyata Pak. Ada seorang supirnya kiai di daerah Banyuwangi. Di Jawa Timur itu kalau supirnya kiai biasanya ya nggak ada gajinya Pak. Nggak ada gajinya. Paling sama Pak Kiai sekedar dikasih uang untuk pegangan aja, nggak ada gajinya. Cuman anak-anaknya sopir itu biasanya dianggap seperti anaknya Pak Kiai sendiri. Iya, di sekolah, di pesantren itu sekolah gratis gitu loh Pak. Pesantren juga gratis, nggak usah bayar. Karena dianggap sudah seperti putrinya Pak Kiai sendiri. Biasanya gitu Pak, di pesantren-pesantren di Jawa Timur itu. Jadi hampir boleh dikata supirnya Kiai itu nggak ada gajinya. Cuman ya tadi keluarganya itu dianggap seperti keluarganya Pak Kiai. Sehingga sekolah gratis, pesantren gratis, pokoknya dianggap kayak anaknya Kiai sendiri. Nah suatu saat berpuluh-puluh tahun Pak jadi supirnya Pak Kiai, nggak kaya-kaya, nggak ada gajinya Pak, nggak ada gajinya, nggak kaya-kaya. Suatu saat kiainya meninggal dunia Pak, kiainya meninggal dunia, terus ya beliau otomatis berarti jadi supir beliau. Biasanya kalau keturunannya udah siap jadi supir keturunannya atau jadi supirnya Bunyai biasanya. Nah singkat kata singkat cerita, karena kiai udah meninggal, adanya Bunyai sama penerusnya putra-putranya itu. Suatu saat sampai dengan kiai meninggal itu beliau nggak kaya juga Pak, karena memang tadi nggak ada gajinya. Suatu saat ada seorang jamaahnya Pak Kiai itu melamar putrinya Pak Kiai. Ngomong ke Bunyai, kata Bunyai, waduh putri saya sudah sold out ya. Putri saya sudah sold out itu loh Pak, sold out itu loh Pak. Udah habis ya. Apa bahasa Inggris? Bahasa Inggris? Sold out itu. Ya, habis itulah sudah habis itu. Kalau saya bacanya sold out ini. Semuanya sudah habis, terjual habis. Sudah laku semua putri saya katanya. Waduh gimana ibunya ya? Saya sangat ingin sekali agar putra saya itu nikah sama putrinya Pak Kiai. Gini kata Bunyai. Saya punya anak, tapi bukan anak kandung kata Bunyai. Anaknya supir saya, tapi selama ini saya anggap seperti anak saya sendiri. Ya, saya didik juga. Nggak apa-apa itu aja Bunyai, nggak apa-apa katanya. Akhirnya dinikahkanlah putrinya Pak Kiai itu, yang supir itu dengan putranya jamaahnya itu. Dinikahkan. Rupanya si besannya supir tadi itu seneng gitu karena menantunya solihah lah gitu ya, menantunya solihah baik gitu karena hasil didikan Pak Kiai tadi itu. Maka sebagai rasa terima kasih itu dia bilang kepada besannya, ke Pak supir tadi, Pak saya senang sekali Bapak mau menikahkan putri Bapak kepada putra saya. Sebagai rasa terima kasih saya mohon diterima ini Pak, mohon diterima. Saat itu ya sekian puluh tahun yang lalu itu dikasih 500 juta Pak. Kalau menurut saya sih ya banyak pada saat itu untuk pulau. Sekarang juga kayaknya masih banyak ya, masih banyak. Ya saat itu saya anggap banyak ternyata. Sekarang masih banyak juga ya. 500 juta Pak pada sekian puluh tahun yang lalu. Itu 500 juta dikasih. Saking sewenangnya ya alhamdulillah kan. Rupanya Pak usaha yang berpuluh-puluh tahun menjadi supirnya Kiai yang sepertinya nggak menjadi itu hasilnya. Ternyata Allah bayar cash di belakang Pak. Kayak kisah Siti Khadijah tadi kan. Di sofa nggak dapat air, di Marwah nggak dapat air. Tapi dekat jejakan, ya dari Pak Kiai nggak dapat Pak dia duit. Tapi dari besannya dapat. Jadi pengusaha di Banyuwangi, jadi pengusaha sukses Pak, Masya Allah. Ya, jadi itu penting usaha. Kan kita tidak tahu ya. Para akil walaupun hari-hari kelihatannya bak motor tahu-tahu jadi RI1 kan kita tidak tahu. Kalau Allah berkehendak enggak ada itu kan? Iya kalau Allah berkehendak innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak itu. Nah, tapi harus sadar tapi Pak ya. Harus tidak boleh terus lupa diri, harus sadar. Nah, itu di antaranya itu sa'yun namanya usaha Pak nggih. Yang kedua, yang ketiga apa lagi? Doa tadi. Ya, harus apa tadi? Doa itu ada hadis At-Tirmidzi Pak, la yaruddul qada'a wal qadara illa doa. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah yang belum dan yang sudah terjadi kecuali doa. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah yang belum dan yang sudah terjadi kecuali apa tadi? Doa. Oke lah.
kita tidak tahu ya tentang masa depan kita tidak tahu. Tapi berdoa itu penting Pak tetap. Kenapa? Ya karena kita nggak tahu itu. Justru karena kita nggak tahu itu makanya berdoa itu penting. Ini kalau bahasa Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, orang itu kalau doanya kuat Pak, takdir buruk mau turun tuh ditolak Pak, nggak jadi turun. Gara-gara doanya kuat, doanya serius, baca Asmaul Husna, baca sholawat, istighfar, sedekah, setelahnya wah kuat doanya, set takdir buruk nggak jadi turun Pak. Takdir buruk turun, doanya sedang kekuatannya Pak, sedang. Al-Asmaul Husnanya kurang, sedekahnya kurang, sholawatnya kurang, doanya kekuatannya sedang Pak. Karena kekuatannya sedang, maka takdir tetap turun Pak, tapi sebagian tertolak karena doa itu. Jadi misalnya ibarat Bapak hari ini tertipu 1 juta, gara-gara Bapak baca doa nggak jadi ketipu 1 juta, ketipu 200.000. Nah, makanya kalau ada orang ngomong, saya udah doa, udah zikir, udah sedekah, tapi kok masih ketipu juga, masih kena musibah juga, catat baik-baik. Kalau kamu tidak berdoa, kamu bisa jadi lebih parah dari itu. Ngoten lagi. Nah, jadi kalau Bapak misalnya maaf ya, kok hari ini ketipu 200.000 misalnya, itu bisa jadi harusnya Bapak ketipu 1 juta itu. Karena Bapak baca doa cuma kekuatan Bapak sedang tuh. Jadi Bapak tetap tertipu. Tapi cuma 200.000. Nah, kadang doa itu lemah. Kenapa lemah? Karena doanya sambil ngantuk. Amin. Sambil ngantuk doanya. Lemah doanya Pak. Lemah, takdirnya tetap turun yang buruk tadi. Cuman Bapak masih nggak separah kalau Bapak nggak berdoa. Jadi yang tadinya ketipu 1 juta, ketipunya 800.000. Masih gede. Kan doanya lemah doanya. Nah, ini pentingnya Pak kita berdoa Pak. Nah, itu namanya la yaruddul qada'a wal qadara illa du'a. Jadi tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah yang belum dan yang sudah terjadi kecuali apa tadi? Doa. Itu seperti itu. Jadi itu yang perlu dipahami Pak ya terkait dengan masalah doa tadi. La yaruddul qada'a wal qadara illa du'a. Terus gini Pak. Bahkan bisa jadi ya, kalau ada kejadian buruk yang akan menimpa kita gara-gara doa, oleh Allah dipindah Pak. Yang tadinya terjadi di alam nyata dipindah ke alam mimpi, itu bisa juga. Ini nanti kalau Bapak sekali waktu berkesempatan baca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Di situ ada cerita Pak di situ. Jadi ceritanya itu Syekh Abdul Qadir mendapatkan tamu radhiyallahu anhu, dapat tamu. Kata tamu itu, saya mau berdagang ke Basrah. Sekarang lagi musim dagang di Basrah Syekh. Cuman perjalanan ke sana itu banyak rampok Syekh. Tolong doakan saya. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, ya saya doakan. Akhirnya berdoa Pak, semoga selamat ini yang itu, sukses dan selamat. Akhirnya orangnya berangkat Pak, dagang ke Basrah. Untung besar Pak. Begitu untung besar, beliau pulang. Dalam perjalanan pulang istirahat di sebuah rest area gitu ya, istirahat, beliau mandi, istirahat gitu. Begitu istirahat, beliau mimpi Pak. Dalam mimpi itu beliau mimpi dirampok, terus digorok Pak lehernya Pak. Begitu digorok, beliau terbangun. Dilihat ada tanda merah di lehernya itu, ada tanda merah. Tegang kan? Duitnya nggak ada lagi, duit saya kemana? Ternyata ketinggalan di tempat mandi. Diparanin, ternyata alhamdulillah masih ada uangnya. Akhirnya dia bergegas Pak dengan rombongan kafilahnya itu. Kita segera pulang ke Baghdad. Sampai di Baghdad Pak, cerita ke Syekh Abdul Qadir. Syekh, saya cerita, beliau cerita dirampok bla bla bla. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu mengatakan, ya kalau bahasa kita ya sedang bisa jadi itu takdir kamu di dunia nyata. Kamu itu dirampok, dibunuh, itu takdir kamu di dunia nyata. Cuman karena kita sudah berdoa kepada Allah agar kamu selamat dan sukses, akhirnya takdir itu tetap turun kata Syekh Abdul Qadir. Takdir itu tetap turun kata Syekh Abdul Qadir. Cuman Allah dipindah ke mana? Ke alam mimpi. Makanya kalau kita mimpi buruk itu nggak selalu berarti akan terjadi buruk. Bisa jadi itu kejadian di dunia nyata yang Allah pindah ke alam mimpi. Nah, kita jangan mudah suudzon, jangan suudzon sama mimpi.
Walaupun mimpi buruk tetap kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim terus ludah ke kiri 3 kali. Paling ludahnya hati-hati Pak. Ada istri sampai tuh jangan. Ludah pelan. Nah, itu baca a'udzubillahi. Nah, sebentar nih, betul nggih. Saya selesaikan dulu Bang nggih. Nah, itu doa, pentingnya doa. Makanya terus ada rumus Pak di kalangan para ulama. Apa rumusnya? Al-qadha bid-du'a wa du'a bil qadha. Adanya takdir itu Pak bisa jadi karena adanya doa. Adanya doa itu bisa jadi karena adanya takdir. Yang pertama, ad-du'a bil qadha wal qadha bid du'a. Ad-du'a bil qadha, adanya doa bisa jadi karena adanya takdir. Maaf. Bapak di Lauhil Mahfuz tercatat Pak Rakil, Pak Giatno, nggih. Pak Giatno ada takdir naik haji. Amin insyaallah. Nah, karena ada catatan takdirnya naik haji, enggak tahu kenapa Pak Giatno jadi senang doa, ya Allah naik haji, ya Allah naik haji. Kalau enggak naik haji naik ya naik haji lah. Ya, amin insyaallah nggih. Nah, jenengan semua lah, jenengan semua. Amin Allahumma amin insyaallah. Atau dibalik, ad-du'a bil qadha wal qadha bid du'a. Adanya takdir bisa jadi karena adanya doa. Di Lauhil Mahfuz Pak Giatno nggak ada catatan takdir naik haji, nggak ada. Tapi jangan tiap hari berdoa ya Allah haji, ya Allah haji, ya Allah haji, ya Allah. Yang tadinya nggak ada catatan takdirnya, jadi ada catatan takdirnya. Maknanya apa? Sebenarnya kalau Anda ingin mengintip takdir Anda di masa yang akan datang, itu lihat dari doa-doa Anda hari ini. Yang selama ini Anda doakan, Anda minta kepada Allah apa yang sampai sekarang Anda tidak pernah putus berdoa, kira-kira ke depan itulah takdir Anda kira-kira. Itu aja, itu kira-kira. Jadi kalau jangan tahu ke depan itu takdir Anda bagaimana, salah satunya dari doa jenengan itu. Maka kalau kita tidak pernah putus berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berarti insyaallah ke depan takdir kita insyaallah fid dunya hasanah, akhiratnya juga hasanah. Terus bebas dari api. Tapi kalau Bapak orientasinya hanya duniawi tok, yang kata Allah dalam Quran Rabbana atina fid dunya tok, maka kata Allah akhiratnya nggak dapat apa-apa, rugi kan? Nah, makanya kalau doa silahkan minta dunia, tapi yang hasanah, dan harus juga minta akhirat yang hasanah. Orientasinya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten nggih? Nah, ngaten. Monggo silakan yang lain kalau ada. Pak sinten Narto. Yang terakhir tawakal, maaf. Terakhir tawakal. Terakhir dulu saya bahas kalau tawakal artinya apa? Berserah diri kepada Allah. Nun sewu, kalau enggak diserahkan pada Allah, kalau enggak sesuai dengan harapan nanti stres, judek, udrek, apa? Hasbi Allah atau hasbunallah. Kalau seorang hasbi Allah, kalau bersama-sama hasbunallah. Nah, itu kita mesti serahkan kepada Allah. Ya Allah, saya punya harapan gini kok, enggak terwujud nih, ya serahkan sama Allah semuanya. Karena Allah yang lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Ngaten nggih? Nggih. Monggo silakan Pak Narto. Jangan menjauh daripada Pak Soeharto tadi Pak. Bagaimana Pak positif ada fenomena ini kan sangat masih hangat sekali kejadian di negara kita ini. Kejadian yang sangat sadar. Terus mau tidak semuanya kejadian maskara jihad mereka pengamat daripada dari itu yang ada polisi dengan pelanggaran
pantas tadi akses masuk ke Jakarta. Enggak, saya ngomong pantas tadi akses masuk ke Jakarta. Saya pas berangkat khutbah Jumat itu ada kendaraan, iya itu ya, tentara dengan rupanya ada demo tuh. Bahkan tadi Pak, itu dari Lampung, dari Jogja, dari Jogja telepon saya tadi. Jadi bawa makanan minuman itu di Monas saja ada yang pakai dari Ustaz kita pakai soal banyak tapi sekarang ini ramai nih Pak. Jadi sebenarnya Islam itu diam karena dia itu seorang apa itu pengawal roda juga rumah saya itu ditembak disiksa mati sehingga tidak gerak. Dan doa itu dengan bagaimana supaya diakhiri saja dirinya kita di Monas jadi tanah sudah ditutup hanya orang muda di berbagai daerah datang dari Bogor, Bandung, di Surabaya, dari Lampung itu karena ada keadilan bahkan dari Amerika memantau sekarang ini karena pelanggaran berat di situ misalnya yang pertama itu siapa dipanggil di Alhamdulillah dari siapa dia tapi dia tuh bisa dipanggil itu bersama kita tadi daerah kami ini Pak karena tulisan bela diri benaran sedangkan fakta yang ada dari sekian umum dari FPI si menurut mananya dia itu benar-benar mau kawai kalau tidak ada sejarah yang tadinya si Iblis itu lapor bahwa saat di perintah nah benar mereka dari dua perintah tapi daripada Iblis itu tadi kan di kemarin kan jadi lupa itu tangannya itu sehingga orang tim fakta atau tim dari fakta itu curiga dalam bahasa polisi sendiri itu bahkan itu sampai berbagai hukum di situ. Pertanyaan saya Pak, sehingga sekarang ini kan banyak sekali yang lepaskan dari prinsip terus bapak itu tindak keras pelakunya bahkan 6 kali saja. Nah pertanyaan saya Pak, kalau saya tidak mau daripada Pak Mati tadi yang menyatakan kita tidak wajib di rumah saja atau sebenarnya itu turun ke lapangan juga berapa apa kita hanya doa di rumah sendiri atau kita turun ke lapangan karena kita ada peningkatan yang kemudian kita berusaha menjalankan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ini pokoknya gini, kalau saya pribadi saya itu tidak mau terjebak kepada kondisi sebagian orang yang saudara kita yang mau berjuang turun ke lapangan. Terus kemudian ada sebagai saudara kita yang memang mohon maaf mengambil sikap untuk tidak terjun ke lapangan, tapi tetap mengecam kedoliman yang ada. Nah dengan berdoa yang bla 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 tadi itu, ini tolong kalau bisa ini jangan dibenturkan, sehingga kemudian saya menyaksikan sendiri bagaimana di media sosial itu mereka yang terjun ke lapangan mengecam yang tidak mau terjun ke lapangan, padahal bukan tidak peduli. Termasuk juga yang mohon maaf ya, yang tidak terjun ke lapangan kadang mengecam yang terjun ke lapangan. Anda tahulah beberapa radio tertentu kan yang mengecam tindakan itu, bahkan ada salah satu ustaz yang mengatakan darahnya boleh ditumpahkan kan ya berlebihan menurut saya. Makanya menurut saya Pak Haji Narto, seperti yang saya katakan tadi, kita bisa apa? Saya sampaikan, saya banyak di majelis saya sampaikan, kalau Anda punya kekuatan politik, Anda punya partai politik lah misalnya, Anda punya power untuk mengatakan, jangan diam, manfaatkan posisi Anda di mana Anda sebagai seorang wakil rakyat di parlemen untuk bicara, itu seperti itu. Kalau Anda punya kekuasaan, gunakan kekuasaan Anda untuk menghalau kedoliman yang ada itu. Itu kenapa kemudian saya tadi nanya ke Bapak kan, Bapak bisa apa? Kan saya nanya gitu, dan faktanya memang Nabi ngasih pilihan kan, itu seperti itu. Dan satu hal yang penting kita pahami, kalau kita misalnya melihat, mohon maaf nih, sebagian saudara kita turun tadi, sebagai bentuk kepedulian itu apa? Kalau Bapak punya harta misalnya, Bapak bantu dengan kemanusiaan bla bla bla, tentu sepatutnya kita melakukannya. Tapi ketika mohon maaf ya, misalnya ya uang kita mohon maaf nggak banyak misalnya, sementara terus kemudian kita ada peduli dengan doa itu sudah bagus sekali. Itu seperti itu. Maka jangan sampai Pak, kondisi sekarang ini menjadikan kita antar umat Islam itu bentur. Dan ini yang saya ulang sekali lagi, yang saya tidak sependapat tadi. Ketika kemudian ada sebagian orang yang mengecam, mohon maaf ya, yang turun ke jalan, atau sebaliknya yang mengecam, yang tulisan mengecam yang tidak mau turun di jalan.
Karena masing-masing punya sikap ijtihad sendiri. Yang tidak boleh itu kalau kita cuek, Pak. Itu tidak boleh gitu. Cuek terhadap keadaan yang ada. Kita melihat ada kedoliman yang terjadi, terus kita cuek, itu tidak boleh. Itu seperti itu. Nah, hanya kalau saya mohon maaf ya, mungkin anda berbeda dengan saya mungkin. Kalau saya secara pribadi tetap yang saya doakan itu pertama, kalau saya pribadi ya, karena saya juga melihat kan istilahnya gitu. Kejanggalan apa yang saya lihat kalau saya pribadi ini, yang saya lihat pertama, apa yang mungkin orang berniat mengadakan baku tembak sementara di mobil itu banyak anak bayi? Paham gitu? Nggak mungkin kan? Orang kalau berencana mau baku tembak nggak mungkin bawa anak bayi. Paham nggak betul? Padahal anak bayi ada berapa jumlahnya? Nggak satu loh itu, ada belasan kalau nggak salah ya. Berapa? Nah, dan nggak mungkin orang mau perang bawa anak bayi itu nggak mungkin. Satu, bisa dipahami ya? Ini maaf, ini sependek yang saya pahami. Terus kemudian yang kedua, kalau kita mau bicara misalnya berkaitan dengan masalah yang sedang terjadi saat ini misalnya, ya mohon maaf lah, Anda tahu kan siaran pers dari pihak tertentu, terus begitu digelar perkara, terus ceritanya kok beda sama yang kan tadi yang kecil-kecil. Itu kasat mata kan kita lihat gitu. Itu sesuatu yang kasat mata. Oke lah, simpulan terakhirnya ada sebuah kedoliman. Saya pribadi ya, tetap pertama saya doakan, mohon maaf ya, Anda boleh berbeda dengan saya tetap mendoakan hidayah. Saya ditegur orang memang, Ustadz, nggak ada tanda-tanda mereka bertobat. Loh, saya sampaikan, Sayyidina Umar itu masuk Islam di puncak kekafirannya. Berarti tidak ada tanda-tanda hidayah juga untuk beliau itu. Ibunya Abu Hurairah radhiyallahu an itu masuk Islam di saat Abu Hurairah udah capek dengan ibunya gara-gara hampir tiap hari menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalid bin Walid radhiyallahu an masuk Islam itu setelah mengalahkan Rasulullah dalam perang Uhud. Artinya apa? Tidak mungkin kalau kita berharap hidayah satu. Nah, yang kedua, karena kedzaliman terlanjur kita lihat, maka kalau saya pribadi yang kedua, saya mohon pada Allah agar kedzalimannya dihentikan oleh Allah. Nah, terus terang ya, saya secara pribadi sampai detik ini tidak berani mengaminkan yang memohon adab. Saya nggak berani. Ada beberapa teman saya di medsos itu mendoakan adab, saya nggak aminkan. Kenapa saya tidak mengaminkan? Bahkan saya ingatkan, karena kalau adab itu turun, tidak hanya kena yang zalim saja, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, kena semua. Al-Anfal ayat berapa? Ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Ya, jadi saya cuma mengingatkan saja. Kalau pribadi saya nggak mau mengaminkan itu. Jadi yang saya minta yang pertama apa? Hidayah untuk semuanya tadi. Dan yang kedua, semoga Allah hentikan kedzalimannya. Cara Allah menghentikan kedzaliman terserah. Atau paling nggak baca itulah, Allah ma'aril haqqa warzuqna tiba'a wa anil batila warzuqna ijtinaba. Bisa dipahami ya? Jadi memang apa yang sedang dipertontonkan hari ini itu memang tampak kasat mata gitu. Tampak apa kasat mata. Wallahu alam bishawab. Saya kira itu Pak nggih. Yang penting saya ulang, jangan cuek. Harus peduli walaupun hanya dengan apa tadi? Doa, mengingkari dalam hati dan dengan doa. Itu seperti itu. Wallahu alam bishawab. Saya sempat berpikir begini kalau saya pribadi ya. Dulu Bung Karno itu sebelum akhirnya jatuh, itu kan di posisi sangat kuat saat itu beliau dengan nasakomnya saat itu. Terus ada PKI di masa itu yang bergerak di luar kontrolnya Bung Karno dengan korban siapa? Berapa jenderal itu? Nah, itu kan bisa dipahami sebenarnya. Itu yang kemudian dijadikan sebagai alasan untuk ujungnya pokoknya akhirnya Bung Karno harus dihentikan. Padahal sebelumnya MPRS sudah menetapkan Bung Karno sebagai apa? Sebagai presiden seumur hidup. Saya nggak tahu siapa yang main sekarang. Siapa yang main sekarang saya nggak tahu. Tapi yang pasti ini kan saya khawatir ini jangan-jangan ini juga di luar dugaan yang bersangkutan. Kelebihannya itu loh Pak. Bisa dipahami betul? Bisa dipahami? Ya, wallahu alam, saya tidak tahu apakah ini cara Allah, kan kita tidak tahu. Ya kita lihat saja cerita yang akan datang. Wallahu alam
bisawab. Kita tidak tahu apakah ini akan berulang kembali seperti dulu. Ya, wallahu alam bisawab. Kita tidak tahu, Pak. Saya kira itu. Wallahu alam. Invisible hand. Kenapa? Invisible hand. Oh, enggak. Anak saya. Oh, tangan aja. Lancar Pak Ustaz. Gimana, Pak? Kan biasanya kalau para jenderal itu selagi masa aktif itu belum berani kritik pemerintah. Di pensiun baru berani keluar. Saya tidak tahu kalau itu. Katanya, nah, untuk kerja juga kan ditekan jadi mau nggak mau harus ngapa dipecat jadi mau nggak mau ya. Iya. Kalau sudah berani mungkin nggak pensiun dulu gitu ya. Wallahu alam, saya tidak tahu saya. Itu tadi ini Pak Haji, itu sekarang Satna Marga, sekarang udah kalau udah tahu dengan Satna Marga itu ini Satna negara juga mau ada apa sih inisiatif untuk mengubah Pancasila, aku sudah bergerak jadi Indonesia dan gue kasih lagi. Harus. Ada lagi? Cukup? Satu lagi. Satu lagi monggo. Jangan ya. Monggo. Itu Ustaz satu lagi tenaga laknatnya Dewi Maryam dari Daud ke Yahud ke Yahudi ya Ustaz. Itu laknatnya waktu itu Pak sampai akhir kiamat Pak. Nyatanya sampai sekarang itu yang berubah tatanan dunia itu sebenarnya terakhir itu gitu. Seperti apanya bisnis sekarang itu seperti Facebook dan sebagainya itu kurang Yahudi. Sampun. Yahudi itu tidak pernah berjaya. Mereka ini walaupun Allah utamakan, kaum Bani Israel ini diutamakan oleh Allah. Bani Israel diutamakan oleh Allah sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Tapi karena pengingkaran, kebanyakan mereka ingkar kepada nabinya, sehingga terus kemudian mereka tidak pernah mengalami kejayaan yang signifikan. Coba baca dalam sejarah, memang ada imperium kerajaan Bani Israel yang luar biasa? Tidak ada. Kalaupun ada, Nabi Sulaiman kan, ada Nabi Dawud. Ada Nabi Dawud itu kerajaannya memang luar biasa. Tapi kan itu bukan kerajaan Bani Israel istilahnya. Kerajaannya wilayah kerajaan Nabi Sulaiman. Wilayah kerajaan siapa? Nabi Dawud misalnya. Nah, singkat kata singkat cerita, memang bangsa Yahudi ini nggak pernah berjaya, belum pernah berjaya. Nah, Nasrani sudah pernah berjaya dengan Romawinya, itu jelas itu. Majusi sudah pernah berjaya dengan Persianya, sudah Pak, sudah berjaya. Hindu, Buddha dengan kerajaan di mana itu, di Indianya itu, sama kalau Buddha di mana itu, di negeri Gajah Putih atau mana lah pokoknya itu kan sudah pernah berjaya lah. Nah, di Cina kan Buddha kebanyakan, itu kan sudah pernah berjaya dengan kerajaannya itu semacam-macam itu. Islam berabad-abad berjaya Pak. Mulai dari zaman Nabi kita Muhammad SAW terus beruntun itu, Daulah Bani Umayyah, Daulah Bani Abbasiyah, Daulah Bani Umayyah sesi kedua yang di Andalusia itu. Terus wah itu Islam sudah berabad-abad berjaya, sudah pernah Islam berjaya berabad-abad. Terakhir Turki Utsmani. Nah sekarang giliran orang Yahudi Pak. Sekarang ini. Jadi sekarang ini Yahudi yang sedang berjaya. Seorang syekh ditanya, "Syekh, kenapa orang-orang Yahudi itu kok tidak dihancurkan saja?" Nah, kalau semuanya hancur, bagian kamu apa? Kan itu kata syekh. Nah, jadi memang sekarang lagi bagiannya orang-orang Yahudi. Nah, kita belajar ya, kita belajar. Orang kaya kita, Pak. Orang kaya kita kebanyakan. Kalau kaya itu apa, Pak? Koleksi mobil bagus, ya kan? Koleksi rumah bagus, koleksi istri. Pokoknya koleksi ini. Ya, orang kaya kita kebanyakan gitu, Pak. Anda coba lihat Raja Hasan Al-Bolkiah. Yang dipamerkan apa? Mobilnya, kan? Apa kerajaannya, istananya. Terus apa? Raja Arab misalnya, Raja Dubai. Bangunan-bangunannya, Pak, wah, keren-kerenan. Itu tidak terjadi pada orang Yahudi, Pak. Orang Yahudi itu kalau punya uang banyak, dia beli saham, Pak. Perusahaan ini dibeli, Danone dibeli, apa mana yang Pak? Indonesia itu McDonald dibeli. Semua dibeli Pak. Jadi orang kayanya Yahudi itu tidak, dia kalau Anda lihat kehidupan sehari-hari mereka itu bersahaja, biasa-biasa aja. Tapi Facebook dia kuasai, Google dia
kuasai. Hampir semua merek makanan ternama di negeri Santero Jagat dia beli semua, Pak. Perbankan apalagi. Begitu semua dikuasai, sudah kalau bahasa Nabi menggurita itu ya, sudah menggurita yang apa, sudah hampir semua lini kehidupan dia kuasai. Udah Pak, begitu dia bermain, Amerika dibuat mainan. Emang menurut Anda yang ganas Amerikanya? Bukan, nanti lihat yang ngeruk emas di mana itu? Di mana? Freeport. Nanti coba lihat itu negara Amerikanya atau segelintir orang kaya di sana coba. Nah, paham. Ya, coba nanti dicek aja. Nanti sekali waktu coba dicek deh. Sebenarnya yang ganas itu Amerika atau Inggris, misalnya gitu aja. Ayo coba dicek ya. Yang bikin negara Israel kan Inggris itu. Tapi coba dicek nanti. Coba. Terus kira-kira banyak nggak yang tersandra oleh sistem ini misalnya? Bukan cuma banyak Pak, banyak. Nah, jadi begitu dia bergerak Pak, udah. Nah, saat ini mereka lagi berkuasa. Ya, mau gimana? Mau gimana juga? Bisa dipahami ya? Ya, mereka lagi berkuasa sekarang. Apa yang faktanya tadi begitu Pak? Nah, kita akan sedikit demi sedikit akan mengikuti. Iya itu betul. Sekarang itu Pak. Sekarang zamannya. Jangan sampai kita termasuk yang itu tapi. Terus nanti gimana? Akan ada masa di mana Islam itu akan berjaya kembali kata Nabi. Ada saatnya. Nah, saya beritahu ya, orang-orang terutama dari kalangan Bani Israel lah, itu tahu Pak, orang-orang Yahudi itu tahu bahwa kebangkitan Islam itu pasti terjadi. Itu mereka tahu dan itu pasti terjadi, mereka tahu. Mereka hanya berusaha menghambat Pak, memperlambat. Karena kejayaan Islam itu nggak bisa dibendung Pak. Mereka mungkin bisa merusak taman bunga, tapi mereka tidak bisa mencegah musim semi tiba. Gitu. Jadi mereka mungkin bisa merusak taman bunga, tapi tidak akan bisa mencegah musim semi tiba. Jadi orang-orang Yahudi itu tahu Pak, bahwa Islam itu pasti akan bangkit kembali. Mereka tahu. Mereka hanya berusaha menghambat. Saya kira itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ya insya Allah. Kalau kebangkitan Islam itu bukan insya Allah ya, pasti Nabi yang bilang Pak. Cuman kapan? Ya kita berproses. Kita ambil peran sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang penting satu, jangan cuek gitu aja. Okay. Yang penting satu, jangan cuek gitu aja. Harus peduli. Harus peduli, jangan cuek. Anda bisa apa? Berdoa udah dengan doa. Anda bisa apa? Saya punya harta dengan harta Anda. Saya punya apa? Saya punya kekuasaan dengan kekuasaan kita. Pak Jinarto sebagai pengacara, silakan bergerak. Itu seperti itu. Ya, kalau Islamnya sering dapat ulama kayak gini Pak. Tapi rasanya cuma masjid, ulang masjid untuk semua sekitarnya gimana? Itu berarti kan enggak peduli dengan ini. Tapi kalau Allah menggerakkan bergerak, tidak ada yang sulit. Kalau udah dari segitu aja, dari pukulan aja, KRS aja, sampai itu besar sekali menyatakan bahwa sangat menyakitkan. Jadi menerima bisa seperti itu. Sangat sulit sekali. Setelah di sini orang diundang di Lutfi di bandara ratusan ribu manusia semua pakai undang senang luar biasa. Bukan ratusan ribu Pak, 3 juta. Makanya kasih bicara itu luar biasa. Karena dia menyampaikan apa? Jadi itu hanya dia menyampaikan seperti di Al-Quran itu aja. Gak punya jam istirahat, ya kelas istirahat, jam berperkara, semua itu kita harus benar. Dan tapi karena musuh kita adalah orang yang lebih seperti itu, sampai dengan 20 juta di Indonesia nih Pak, pasang di tempat restoran di non muslim, nah itu Pak, 20 juta Pak pasang di Indonesia,
Nabi siapa itu ada satu. Karena apa juga apanya strategis dalam negara ini Pak itu sama juga dalam Islam. Untuk kita nanti lima dia. Kalau itu nanti semua juga nama Islam sudah baik-baik menyerang tahu seperti itu. Sebab itu tidak seperti ini terjadinya. Umat dulu katakan, masa punya aja dengan Islam itu kan aneh artinya. Yang mungkin sama apa? Islam itu dengan Pak. Saya bukan. Harus sendiri pecah kalau yang dari lurus ada garis miring itu kan. Baru sekali ini pasal di Pak. Selama saya begini ada pikiran yang dari kita kan baca bisa pecah. Saya tidak sekali Pak. Apakah cara-cara PKS itu? Bulan Islam itu. Nah sampai terakhir Pak. Waktu sambutan dari Nabi Haikal itu yang di Nabi Haikal yang di KPU itu pengumuman di Malang itu dia kan menyampaikan masa pemimpinnya aja itu itu dipolisikan kan sebenarnya dipolisikan Pak dulu tidak ada satu masalah orang mimpi tidak ada apa-apa dicuci maka itu langsung diambil sama itu dengan Haikal itu tapi itu ada namanya hukum dan satu masalah negara mimpi kita sudah dikatakan kan saking belajar yang mau pakai itu akan dikatakan di situ itu Pak jadi bagaimana caranya orangnya atau ini HRS, Haikal, Kota Budi dikatakan berdasarkan kabur itu Pak nggak pernah sama seorang lain bagaimana ada yang sebuah konteks mimpi dan mimpi masih ada kota Pak misalkan apa aja Habri misalnya mimpi itu masa di mimpi di orang orang jadi itu tidak bisa dong sebetulnya cuma mimpi nggak ada fakta nyata karena dalam hukum bila ada prostitusi itu jika ada orang bilang ada masuknya masalah perkembangannya bila ada masalah berapa itu tidak ada yang orang terkait sama dan fungsinya itu sudah berbeda kan ada seorang lawyer goblok ini pasang dari itu Pak kan malu dong masa berapa pelanggaran dalam kami ini tidak ada masuk Baik, cukup ya? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, barokah di dini wa dunia wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat. Selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah di dini wa dunia wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.